Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa SMK Perbankan Nasional Official, Nanda pelajar yang Bapak banggakan, kita berjumpa lagi hari ini dalam rangka acara Kultum Ramadan. Saya akan menyampaikan tema keutamaan Ramadan. Para pemirsa yang saya banggakan, Ramadan memiliki beberapa keutamaan. Sebagai bulan, dia dianggap sebagai bulan yang paling suci di antara bulan-bulan yang ada, dan sebagai hanya satu-satunya bulan Ramadan yang menjadi kewajiban, yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk dilaksanakan ibadah di bulan tersebut. Dari 12 bulan yang ada, hanya bulan Ramadan yang disebutkan bahwa bulan Ramadan ada kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah puasa wajib. Agar kita lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa, maka kita harus memahami, mengetahui, dan mengenal lebih jauh tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan atau di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang wajib kita imani, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Karena Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah-perintahnya yang terdapat di Al-Quran merupakan kewajiban jika itu perintah, dan merupakan larangan jika itu perintah untuk meninggalkannya. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, memiliki banyak versi, memiliki banyak pendapat dari para ulama. Biasa kita di Indonesia melakukan malam nuzulul Quran, yaitu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Namun ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Quran pertama kali turun tanggal 21 Ramadan, dan ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Maka umumnya ketika 10 malam terakhir, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk beriktikaf di masjid dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar di mana Al-Quran diturunkan. Keutamaan yang kedua, bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Keberkahan Ramadan bukan saja dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal amalia. Ketika Ramadan datang, maka masyarakat yang umumnya pedagang biasanya mencari berkah keuntungan, karena di bulan Ramadan banyak makanan yang disajikan, banyak orang yang akan berbuka puasa, maka kemudian banyak yang berjualan takjil dalam rangka untuk mendapatkan berkah keuntungan di bulan Ramadan ini. Jadi secara ekonomi ada keberkahan, secara rohani ibadah kita ada keberkahan. Keutamaan yang ketiga di bulan Ramadan adalah merupakan bulan penuh ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan keyakinan
wahtisaban dan penuh dengan persiapan, perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosanya yang saat ini dan yang telah lalu. Inilah keutamaan Ramadan, bahwa dosa yang kita lakukan, selama dosa-dosa yang kita lakukan merupakan dosa-dosa kecil, bukan dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan bulan Ramadan yang keempat, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta setan-setan diikat atau dibelenggu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa subidatus syaitan." Riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi ketika Ramadan ini datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat. Artinya bahwa begitu keutamaan ini diberikan di saat bulan Ramadan bagi hamba-hamba yang beriman, atas amal-amal yang kita lakukan, semua pintu surga dibuka. Jadi peluang untuk kita mengerjakan ibadah dan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini begitu banyak. Kenapa? Karena setan yang biasanya mengganggu kita diikat, dibelenggu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dari kesalahan kita merupakan godaan-godaan dari setan. Karena Allah menjamin ketika kita sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah Ramadan di bulan suci Ramadan, Allah buka semua pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya tidak ada peluang untuk mengerjakan perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Semua isinya di bulan Ramadan itu adalah amal soleh dan kebaikan-kebaikan serta ibadah-ibadah. Dari siang hingga malam hari yang kita lakukan hanya ibadah. Bahkan naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa menjadi ibadah ketika dia tidurnya memang tujuannya untuk memperkuat dirinya agar mampu melaksanakan ibadah puasa. Adapun keutamaan puasa Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang kelima, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar, menurut riwayat, ketika zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada seorang hamba yang berusia lebih dari 999 tahun usianya, dan selama hidupnya hanya melaksanakan ibadah dan amal soleh. Maka kemudian umat Muhammad ketika ingin menyamai ibadah dari umatnya Nabi Musa, Allah memberi kesempatan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah umat Nabi kita Muhammad SAW kita tidak jauh berbeda dengan umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka raihlah kesempatan di malam Lailatul Qadar, kita perbanyak ibadah, beriktikaf di masjid dan melaksanakan tadarus Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya di malam itu hingga menjelang subuh. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan yang ketujuh, bahwa Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Karena ini rukun, maka melaksanakannya merupakan kewajiban bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan
atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi bahwa ayat ini memerintahkan kita sebagai umat Islam yang beriman wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ibadah puasa ini bukan saja diwajibkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat nabi-nabi sebelumnya ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dan hanya ibadah ini yang pelaksanaannya hampir sama ketika di zaman nabi-nabi sebelumnya dan di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahwa puasa itu intinya adalah menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu dari segala nafsu dunia. Sebagaimana arti puasa itu asyam, bermakna imsak. Di dalam tafsir jalan lain dikatakan bahwa asyam itu al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Itu menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan menahan hawa nafsu duniawi. Ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, kemudian ada kewajiban puasa ketika kita berada di bulan Ramadan, kita menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum syahra falyasum. Bahwa bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk hudan bagi manusia dan penjelas atas segala urusan-urusan kita di dunia. Paman sahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun itu, falyasum, maka dia wajib berpuasa. Artinya perintah dua ayat ini menunjukkan bahwa perintah puasa di bulan Ramadan menjadi wajib dan menjadi rukun buat kita umat Islam yang beriman. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Ramadan yang ke-8 yang akan saya sampaikan, bahwa di bulan Ramadan ini doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa doa-doa itu mustajabah. Setiap hamba Allah yang berpuasa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya dengan syarat-syarat dan rukun yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam satu riwayat, Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika Ramadan datang, maka setiap hari di bulan Ramadan Allah mengeluarkan hamba-hamba Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemuliaannya, karena banyak hamba yang berdoa di bulan Ramadan. Dan di riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa ketika dia berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, orang-orang yang teraniaya atau terzalimi. Di salah satu poin ini adalah orang yang berpuasa, doanya tidak akan ditolak, pasti diijabah. Maka kita raih keutamaan-keutamaan ini dari awal hingga akhir. Begitu banyaknya kemuliaan sehingga kita merasa siap untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan segala keutamaan yang ada, dan semoga kita mendapat keberkahannya, kita mendapat ampunannya,
dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah minimal ada 8 keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapat keutamaan-keutamaan tersebut. Jadi saya cukup sekian. Kita akan sambung di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka ghina an syarrin nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.